Peserta didik kita butuh perhatian khusus untuk melihat kondisi fasilitas penunjang. Kita lihat nih, lokasi ruang belajar adik-adik kita yang katanya akan jadi ibu kota negara, dengan fasilitas yang sangat. Saat ini kita tepat ada di ruang Sapras di Sidipora, Penajam Pasir Utara. Kita akan tanya langsung terkait tentang masalah kondisi beberapa sekolah yang sempat kita lihat, dan juga kita akan tanya ada beberapa sekolah yang ada di Penajam Pasir Utara yang cukup memprihatinkan kondisinya. Terlebih lagi kita akan tanya sejauh mana proses persiapan perbaikan fasilitas untuk pendidikan di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang menjadi ibu kota negara kita. Kita ada di ruangan, saya panggilnya Bang Samsul biasanya. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Pak Kabit. Ini minta izin waktunya Pak Kabit. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Kebetulan tadi dari S6. Silakan. Langsung aja tadi Bang ya. Ya. Bang, boleh saya tanya sedikit Bang? Boleh. Nah, ini kita lihat di lapangan nih, melihat kondisi sekolah di SD 026 dan cukup memprihatinkan sekali. Ada beberapa ruangan yang dipakai belajar dengan kondisi miring, bahkan juga nyaris roboh. Ya. Ya, saya bukan berhiperbola, tapi kondisi real di lapangan seperti itu. Hari yang lalu juga saya sudah ke sekolah yang bersangkutan ya, dan itu memang menjadi prioritas kita tahun depan. Sekolah itu memiliki ruang kelas yang tidak seimbang dengan rombongan belajar. Nah, lagi-lagi untuk mengantisipasi proses belajar mengajar, aktivitas itu supaya bisa terakomodir untuk semua siswa, jadi pakailah bangunan-bangunan lama itu. Iya, bangunan ruang kepala sekolah. Dan saya sudah sampaikan bahwa lebih baik tidak usah melakukan kegiatan di bangunan itu. Sudah kita sampaikan. Oh iya. Sudah kita sampaikan, sebaiknya hentikan, kita cari solusi. Mungkin di tempat lain atau di mana kita, yang penting jangan di sini. Karena memang bahayanya sangat besar. Ya, ada beberapa ruang itu yang memang terbuat dari tahun 1984 dan tidak pernah direnov. Ya. Kemarin memang kita mau rehab, tapi saya ada kendala tanah bilang gitu ya. Tanah udah beres. Sudah beres. Ya, apa lagi nih sebenarnya Bang? Jadi masalah sebenarnya kalau misalnya kita rehab bangunan itu kan bangunan juga kurang. Iya. Jadi kemarin saya sudah lapor ke Pak Bupati, ya. Saya sudah juga lapor ke Pak Kadis bahwa tahun depan lebih baik kita desain ulang, kita tingkat, karena lainnya kan sempit. Iya. Jadi ditingkat ini. Kita tingkatkan progresnya di tahun depan ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat bantuan anggaran ya Mas. Kita tingkat, kita desain ulang supaya bisa rombongan belajar dengan RKB-nya seimbang. Kalau sekarang kan juga kita baikin itu yang nggak seimbang juga. Itu nggak seimbang. Ya. Ya, karena informasi yang saya dapat di lapangan ada kekurangan kurang lebih 7 ruang belajar lagi. Bahkan ruang guru, ruang kepala sekolah dan TU itu tidak ada. Ya, jadi RKB yang ada ditempati ruang guru. Iya. Ya kan, disekatlah lagi ruang kepala sekolah. Paling kan berada di pinggir jalan. Ya, ruang kepala sekolah bahkan gudang. Yang harusnya gudang dijadikan ruang kepala sekolah. Dan lagi-lagi memang kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatur, karena memang ini kan menyangkut anggaran. Bicara tentang anggaran. Mau merubah apapun anggaran. Iya, kembali lagi bicara tentang masalah anggaran. Saat ini kita sudah mendesain, lagi mendesain gambarnya nanti kayak apa, pemenuhan kebutuhan ruangannya, yang jelas pasti bertingkat. Iya. Karena kebutuhan fasilitas sekolah itu kan kita
dia paling enggak sesuai dulu RKB sama rombolnya. Yang kedua, ada ruang gurunya, ada ruang kepala sekolahnya, ada kantinnya, perpustakaan, dan sebagainya. Iya. Itu yang mau kita penuhi dalam satu desain ini. Apalagi dia berada di pinggir jalan. Itu yang jadi miris Bang. Kita mau jadi IKN dengan fasilitas seperti itu dan jalan poros. Ya, jalan poros. Jalan poros utama. Kita berharap tahun depan, kalau sekarang orang menoleh ke kiri, oh, kok sekolahnya begitu banget gitu. Iya. Kita berharap tahun depan dia menoleh ke kiri udah bagus. Iya, betul dan alhamdulillah. Insya Allah. Pak, untuk di pemerintah provinsi sendiri dan pusat sendiri apa yang kita harapkan? Ya. Ya kalau kabupaten dengan kondisi anggaran yang memprihatinkan saat ini, bukan juga kita pesimis karena saya pikir bukan cuma sekolah itu yang bermasalah ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Kalau kita mau telusuri lebih ke dalam itu lebih banyak. Lebih banyak ya. Dan insya Allah nanti kita akan lagi susun nih data-datanya, nanti kita share ke teman-teman biar sama-sama berpikir. Dan memang kita harus apa adanya memperlihatkan. Memang begini kondisi kita ya kan. Kita akan buka aja. Jadi tidak perlu kita tutup-tutupin karena ini menyangkut nasib anak bangsa dan anak bangsa. Betul. Tidak akan mungkin akan mengeluarkan kualitas Yang baik. yang baik tanpa Barengi dengan fasilitas yang baik. Yang baik. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Pak dan udah mau ngobrol dan menyampaikan informasi ini. Artinya memang tidak cuma sekolah itu yang memang kondisinya cukup memprihatinkan ya. Kalau kita terus lebih ke dalam banyak yang lebih Memprihatinkan. lagi. Oke. Pada prinsipnya saat ini kita terkendala dengan anggaran. Dan saat ini pemerintah kita khususnya di Disdikpora itu terus berupaya Pak ya. Ya, kita berupaya terus. Kalau sekarang begini, dia mengatakan, lo kan anggaran pendidikan 20%. Iya. Ya dihitung aja 20% itu kan untuk gaji, untuk insentif. Sampai ke fasilitas itu 0, sekian persennya aja nggak ada. 0, sekian persen aja nggak ada. Padahal menurut salah satu anggota DPR RI kemarin sempat kita diskusi bahwa 20% itu di luar dari itu, di luar dari gaji dan ternyata kondisi kita di lapangan tidak seperti itu Pak ya. Enggak, tidak sampai 0,5%. Saya yakinkan itu. Bagaimana fasilitas kita mau baik dan kita mau mengejar dengan fasilitas apalagi ibu kota negara sudah hadir dan kualitas pendidikan kita, fasilitas pendidikan kita. Mungkin guru-guru kita sudah perlu diacungi jempol bicara tentang masalah guru penggeraknya dan tapi hari ini butuh penunjang Pak ya. Saya sendiri meyakini saya tidak meragukan kemampuan Guru-guru kita. guru personil di lapangan. Tenaga pendidik saya tidak. Kita harus bantu mereka Pak untuk Langsung kan. bicara tentang masalah fasilitasnya. Kemarin juga kita sampaikan program kurikulum mereka ini apa sih yang dibutuhkan? Karena pemenuhan kebutuhannya ada di kita. Iya betul. Laptop Pak ini nih, salah kita semuanya tampung kita usulkan. Dan ini lagi-lagi menyangkut dana. Ya, kembali dengan Ya, kita sudah diskusi dengan Pak Bupati, Pak Bupati responnya sangat positif. Kita diajak sama-sama berpikir bagaimana ini bisa terpenuhi. Apakah dengan bantuan keuangan provinsi dan melalui dana dari pusat. Artinya langkah sudah dilakukan Pak ya. Tinggal bagaimana target kapan Pak? Saya targetkan kalau saya nih, Ya. namanya kita Berupaya ya. di anggaran perubahan kita sudah bisa memenuhi mebeler Alhamdulillah. di anggaran perubahan. Karena kita juga banyak kursi yang kekurangan Sangat. ya. Meja kursi. Saya sudah nggak perlu cerita ya kan, teman-teman sering ke lapangan lihat sendiri keadaan member kita. Kita anggarkan di anggaran perubahan bantuan pemprov Kaltim kita sudah ajukan ke Pak Dan Gubernur. alhamdulillah sudah ada respon Pak ya. Insya Allah ada sudah respon. Itu untuk member ya. Hmm. Kemudian untuk sarana penunjang kita usulkan di murni tahun 2023. Mudah-mudahan juga disetujui dengan kondisi yang ada sekarang. Sekolah-sekolah yang memang prihatin khususnya di SD 026 ini Pak ya. Kita sudah petakan yang mana yang harus menjadi prioritas untuk dibangun karena tidak mungkin semua dibangun. Yang mana bisa kita rehat dulu, yang penting bisa layak dulu. Yang mana memang harus didesain ulang, dibongkar karena nggak mungkin bekerja separuh-paruh. Iya. Karena kemungkinan besar akan ditingkat kalau untuk Iya. SD 026 ya. 026 dengan kondisi lain yang seperti itu saya pikir harus ditingkat. Kita desain ulang set plan-nya, ya, sehingga sekolah itu bisa memenuhi kriteria sekolah yang layak dan fasilitas ruang-ruang juga bisa kita penuhi dengan Bertingkat. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis udah nerima kami. Kebetulan kita tadi habis dari salah satu sekolah yang cukup memprihatinkan kondisinya. Dari beberapa ruangan yang kita datangin, ya bukan lagi bicara tentang tidak layak, tapi lebih masuk kata sangat-sangat tidak layak. Kondisi ini dipakai dengan proses
belajar mengajar oleh anak-anak kita dengan konsep Merdeka Belajar. Gimana Pak Kadis melihat kondisi saat ini, Pak Kadis, dengan sekolah-sekolah kita yang ya saya pikir cukup memprihatinkan? Jadi gini, SD 26 itu salah satu sekolah yang tua ya di Penajam ya. Dulu di zaman bupati yang terdahulu ya, itu sebenarnya ada konsep yang sudah dijalankan, di mana SD 26 itu memang sudah tidak dianggap layak untuk ditempati dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu dibangunlah SD 039 yang arah Jalan Sarang Burung itu ya, yang sekarang juga cukup padat, untuk memindahkan sekolah itu ke sana gitu ya. Tapi katanya pada saat itu ada persoalan lain sehingga sekolah itu tetap ada di situ dan sekolah ini juga tetap berjalan ya. Sehingga memang kalaulah seandainya sekolah itu pindah ke sana, tentu sekolah ini juga harus dipenuhi dengan fasilitas yang 3 kali lipat ya, karena di sini juga banyak siswanya, ternyata juga di sana banyak siswanya ya. Artinya memang kebutuhan sekolah memang kita harus ada gitu. Kemudian kenapa sampai hari ini tidak diperbaiki? Beberapa tahun sebelumnya itu jadi masalah. Jadi diakui bahwa itu tanahnya warga, tanahnya orang Balikpapan dan seterusnya, sehingga beberapa kali proyek masuk di sana tidak berani untuk ditindaklanjuti gitu ya, karena dianggap tanahnya bermasalah. Nah, ketika saya menjabat Kepala Dinas Pendidikan tahun 2020 Maret, tanggal 9 Maret 2020 itu saya dapat laporan Terkait tentang masalah sekolah ini? ya, status lahan sekolah gitu ya. Sehingga saya coba ambil langkah, ya prinsip kita pemerintah adalah pelayan ya. Nah, ketika itu memang menjadi miliknya warga masyarakat, silahkan diambil gitu. Tapi tentu ada proses-proses yang harus dipenuhi, hak kepemilikannya seperti apa dan seterusnya. Bukan katanya ceritanya. Alhamdulillah setelah itu berproses, ternyata memang itu milik kita gitu. Artinya dari dulu tidak diselesaikan masalah ini gitu. Artinya yang terkatung-katung aja Ya, dan yang jadi korban anak-anak kita. Iya, artinya setelah 2021 persoalan itu sudah selesai, sekarang dalam proses sertifikasi. Nah, kita tahu nih, ketika kita ingin membangun itu, kemudian kita collab nih dari segi anggaran segala macam. Jadi mau tidak mau kita pending lagi, tetapi kita tetap berusaha untuk bagaimana caranya itu bisa dibangun, dan mungkin sudah rehab ya, tetapi kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan untuk saat ini gitu, sehingga kita mengajukan bantuan keuangan ke provinsi. Kalau tidak tahun ini, mudah-mudahan tahun depan bisa kita tindak lanjuti, tentu dengan pembiayaan dari luar. Kalau dari PPU sendiri ya kita sudah tahu, kita ada keterbatasan anggaran yang juga anggaran, harus menyelesaikan pihak-pihak ketiga menjadi utang kita ya. Nah, kita pemerintah pasti fokus menyelesaikan itu dulu. Kemudian kaitannya dengan program Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka atau sekolah penggerak atau guru penggerak, semuanya seperti itu ya, yang dalam tanda petik adalah hal-hal yang normatif sekali yang akan kita capai. Tentu paling tidak memang berpengaruh, tetapi itu diakui berpengaruh. Iya, pasti ada pengaruhnya. Tetapi memang konsep pembelajaran kita saat ini memang tidak berorientasi kepada infrastruktur, tapi lebih kepada kompetensi guru-guru kita yang ada di situ gitu ya. Bagaimana kemudian dia bisa mendidik anak-anak, kemudian melayani kebutuhan anak-anak, melayani kebutuhan bakat minat anak-anak. Alhamdulillah di sana itu jalan. Tapi memang kalau dalam kondisi tidak baik aja bisa jalan, sangat luar biasa jika kondisi itu tuh baik kemudian bisa jalan gitu ya. Pak Kadis, konsep Merdeka Belajar dengan kondisi fasilitas yang saya melihatnya, ruangan yang sempat saya kunjungi itu bukan lagi ruangan tapi lebih ke gubuk. Dengan konsep Merdeka Belajar, apakah itu akan lebih bisa efektif menurut kita? Kalau soal efektif tetap efektif, cuma persoalannya maksimal mungkin tidak ya. Secara standar masih dapat, karena memang sekali lagi bahwa konsep Merdeka Belajar itu tidak melihat daya dukung infrastruktur menjadi daya dukung utama gitu ya, dia hanya pendukung gitu. Bisa kita bahkan anak kelas 1 kelas 2 itu yang pas, anak kelas 1 itu ya pas belajarnya sebenarnya sambil kerja di TK itu duduk di bawah gitu ya. Tapi apapun itu, bahwa memang sekolah itu adalah sekolah kayu ya, kemudian sudah banyak yang rusak dan lain-lain, memang harus menjadi perhatian untuk pembangunan berikutnya. Bahkan kita juga sudah punya perencanaan. Dan itu prioritas nggak sih Pak? Prioritas, sudah prioritas itu. Kalau memang kita sudah punya prototipe ya, prototipe perencanaan pembangunan sekolah di mana saja
gambarnya sudah ada, gambar perencanaannya sudah ada. Tinggal kita menunggu, sekali lagi menunggu bantuan keuangan dari provinsi. Karena kalau untuk sampai 2024 kayaknya kita agak susah untuk mengandalkan APBD kita ya. Apa yang kita harapkan, bantuan seperti apa? Karena kan kalau mengandalkan kabupaten sendiri dengan masalah problem anggaran kita, provinsi dan pusat, apa yang kita harapkan? Kita minta anggaran untuk pembangunan sekolah, bantuan keuangan yang rutin diberikan kepada kabupaten kota. Kalau selama ini kita concern terhadap infrastruktur jalan, ayolah teman-teman provinsi, DPRD provinsi yang menjadi wakil dari Penajam dan Pasir, ayo minta tolong itu bisa dilihat gitu, diberikan bantuan. Enggak banyak kok, paling 5 miliar kita sudah bagus tuh sekolah kita dia. Oh, dengan cara bertahap gitu. Bertahap boleh. Yang paling penting adalah bagaimana yang sudah tidak layak ini kita benahi secara perlahan-lahan. Harapan kita seperti itu. Menurut informasi, sekolah yang serupa juga banyak di daerah-daerah. Terlebih lagi dengan kondisi kita ini mau disambut dengan IKN, tapi fasilitas kita tidak menggambarkan bagaimana hiporiah kita bahwa PPU bakal jadi IKN. Ya, jadi gini, banyak sekolah memang yang banyak kerusakan ya. Tetapi kita setiap tahun juga ada biaya-biaya untuk pemeliharaan. Boleh tuh ke sekolah-sekolah ngelihat itu banyak pemeliharaan, perbaikan gedung-gedung, karena memang banyak sekolah yang seperti itu ya, mungkin sudah 30 tahun tidak pernah diperbaiki. Jadi wajar saja kalau hari ini itu menjadi keluhan guru-guru, orang tua murid. Sempit dan ya kalau mau dibandingkan dengan zaman modern, kemudian kita mau IKN, tentu kita tidak butuh lagi yang seperti itu. Walaupun dalam konteks Merdeka Belajar itu juga bukan menjadi persoalan, karena juga anak-anak bukan justifikasi ya atau pembenaran. Tapi penting banget nggak sih Pak? Menurut Bapak? Ya penting, daya dukung itu penting itu. Kalau tidak ada kelas kan gimana kalau hujan? Iya, mereka bagaimana informasi yang saya dapat selain banjir di sekolah itu dan beberapa sekolah lainnya, ketika hujan mereka terpaksa untuk bergeser ke samping karena bocor. Yeah. Terus kemudian terakhir informasi saya sampaikan juga Pak Kadis bahwa lokasinya itu agak merah yang sudah, dan itu rentan ketika mungkin roboh. Iya. Ya umur 34 tahun, 30 tahunan ya layak untuk direnovasi total gitu ya. Apalagi kalau itu bangunan beton mungkin masih bisa ya, ini kan bangunan kayu ya. Pak, sudah disampaikan tidak hal ini ke pimpinan kita atau Pak Bupati kita? Penyampaian kita dalam rangka penyusunan anggaran itu sudah secara resmi kita mengusulkan gitu ya. Tapi kita juga kan harus mampu memanage kondisi ini gitu ya. Kita sudah tahu tidak ada anggaran, tidak apa, masa masih harus mengeluh kepada Pak Bupati umpamanya gitu. Nah, kita mencari cara lain, kemudian kita minta bantuan keuangan ke provinsi dan sudah juga diusulkan berapa tahun yang lalu juga diusulkan gitu ya. Kita hanya bisa berharap bahwa segera ada bantuan keuangan itu, kemudian kita bisa perbaiki secara bertahap. Karena itu juga kan ada di pinggir jalan ya, di pinggir jalan, kemudian rumah dinas dijadikan ruang belajar dan lain-lain. Ya walaupun pada konsepnya memang sekolah itu seharusnya sudah tidak di situ lagi gitu. Tapi pada kenyataannya ternyata di situ masih banyak sekolah, di 39 juga banyak siswa gitu ya. Di sini banyak siswa, di sana banyak siswa, di sekolah lain juga cukup siswa. Kita yang buat. Jadi mungkin tetap harus dipertahankan itu dengan melakukan perbaikan. Nah, kalaupun ke depan terus untuk PPU kalau maunya ini juga belum terbayarkan, kemudian ada aspirasinya teman-teman DPRD kan juga bisa dialihkan gitu. Artinya butuh sinkronisasi atau kolaborasi bersama untuk bagaimana peduli tentang masalah pendidikan kita. Iya, karena itu layanan dasar pendidikan. Oke, terima kasih Pak Kadis sudah mau berbincang sedikit terkait tentang masalah kondisi di lapangan. Kita berharap ada diskusi panjang lagi nanti bicarain tentang masalah pendidikan kita yang menyambut ibu kota negara. Terlebih lagi mereka lah yang akan meneruskan kita nanti di kabupaten. Ikuti terus Sampul Said, kita akan minta komentar pejabat lebih tinggi yang punya kompetensi untuk membahas. Kita akan bahas ini lebih lanjut sampai mana progres pemerintah daerah terkait tentang masalah kepedulian pendidikan. Terima kasih.
Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Said. Nah, Duduk. iya. Mana nih? Ya, ini tadi kita kebetulan habis dari beberapa lokasi sekolah yang iya, dari beberapa lihat lokasi beberapa sekolah yang kita lihat cukup memprihatinkan Pak. Iya. Bukan lagi cukup tapi sangat memprihatinkan, Betul, dan betul. itu jadi hal yang cukup miris, terlebih lagi kabupaten kita ditunjuk Iya. jadi ibu kota negara. Ada beberapa sekolah contoh saja yang kita bisa ambil tadi, itu di SD 026 Najam, Iya, betul. kebetulan di pinggir jalan, dan informasinya memang problem ini sudah cukup lama, bahkan karena informasinya masalah lahan, dan alhamdulillahnya sudah diselesaikan oleh dinas terkait, dan beberapa sekolah juga sudah siap untuk kemudian itu. Gimana tanggapan kita terkait tentang masalah Iya. fasilitas kita ini? Iya, makasih deh. Saya terima kasih teman-teman juga sudah memprihatinkan. Ya, saya juga yakin bahwa memang masih ada beberapa sekolah kita yang dalam kondisi itu. Makanya sering saya sampaikan bahwa salah satu perjuangan kita untuk mendapatkan afirmasi kebijakan anggaran dari pemerintah pusat itu karena kita ingin mendorong agar pemenuhan infrastruktur dasar ya masyarakat PPU ini dapat kita realisasikan dengan sebaik-baiknya. Seperti misalnya sekolah 026, saya sudah diskusi dengan Sapras Dinas Pendidikan tahun depan ya supaya dibuatkan desain yang bagus ya untuk sekolah itu ya dengan yang lainnya ya minimal tahun depan tuh jika memungkinkan akan kita buatkan desainnya dulu ya. Kalau syukur-syukur kalau anggarannya memadai ya langsung kita juga programkan fisiknya. Kalau ataupun tidak ya bertahap. Yang penting sudah ada rencana tindak lanjut untuk solusi terhadap beberapa prasarana dan sarana pendidikan yang memang masih betul-betul memprihatinkan. Pak Bupati, terkait tentang masalah kondisi sekolah kita kan ternyata bukan cuma di SD dan banyak sekolah juga informasinya seperti itu. Untuk SD 026 sendiri dengan kondisi saat ini plus dengan kondisi keuangan kita cukup memprihatinkan, ada upaya lain tidak Pak? Baik itu ke provinsi ataupun ke Ya, pasti kita di samping kita memang mencari sumber-sumber pendanaan seperti BanQ kan ada pintunya, DAK juga ada pintunya, tapi kan ada upaya yang lagi gencar kita dorong atau kita upayakan kita dorong pemerintah pusat itu kita berharap bahwa ada kebijakan afirmasi tentang anggaran yang akan diturunkan ke Penajam Pasir Utara sehingga nanti pembangunan infrastruktur yang ada di Penajam ini ya minimal bisa mengimbangi lah infrastruktur yang ada di kota negara sehingga tidak ada disparitas yang terlalu jauh antara Penajam dan ibu kota negara nantinya. Untuk guru-guru kita ini, mereka kan sedikit mengeluh Pak. Ya. Terlebih lagi kondisi bangunan yang nyaris roboh. Ya, apa yang bisa Bapak sampaikan buat guru-guru kita yang sedang berjuang mendidik anak-anak generasi penerus kita? Ya tentunya pasti kita minta supaya mereka tetap memanfaatkan sarana yang ada, fasilitas yang ada dengan terus berhati-hati dan memantau secara berkala tentang kondisi bangunan. Jangan sampai nanti ada terjadi eksiden di situ ya kan sayang kalau sampai ada yang korban gara-gara ternyata sarana tersebut sudah tidak dapat lagi dipakai terus masih dipaksakan, ini nggak kasihan ya. Terima kasih banyak Pak Bupati udah nerima waktu untuk kemudian mengkonfirmasi terkait tentang masalah kondisi fasilitas pendidikan kita. Terima kasih. Semoga nanti bisa ke Sampul Said Pak. Ya, terus saja teman-teman berikan masukan-masukan ke kita terkait dengan apa realita-realita yang ada di lapangan, insyaallah itu juga akan menambah hasanah dan wawasan kita untuk terus memikirkan dan mengambil langkah-langkah untuk penanganannya. Oke, thank you. Terima kasih deh. Siap.